Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Membangku Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah sholat Isya yang dirahmati Allah. Putaran waktu, bilangan hari, pergantian siang dengan malam mengantarkan kita memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan ini, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Zakat fitrah. Nilainya tidak besar, pengaruhnya yang luar biasa. Shaumul abdi mu'allakum ma bainas sama'i wal ard hatta yuwaddiya shadaqatal fitri. Sesungguhnya puasa dan ibadahnya seorang hamba di bulan Ramadan, tarawihnya, witirnya, tadarusnya, iktikafnya, seluruh ibadahnya selama Ramadan, mengawal, menggantung, melayang, mu'allakum ma bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi, hatta yuwaddiya shadaqatal fitri, sampai dia tunaikan zakat fitrah. Maka mohon maaf ayo, mohon maaf, sebelum zakat fitrah kita bayarkan, seluruh amal ibadah kita dari awal pertama kita puasa, dari hari pertama kita beribadah di bulan ini sampai malam ini, laporannya, catatannya belum akan diangkat oleh malaikat sebelum zakat fitrah kita tunaikan. Nilainya tidak seberapa. Keputusan Basnas Kota Padang, kalau berasnya beras biasa, beras golok, hanya Rp40.000. 40.000. Kalau berasnya beras Bukit Tinggi, Pariaman, Painan, R2, nilainya cuma Rp45.000. Beras terbaik anak Daro Jomarat Kulai, Minantu, Mintuo, Mauniang, Mamutiah, Mahijau, Belang-belang. Kalau dimasak, Mintuonya lalu tak tantunya dulu. Orang kayaknya meninggal tak jujalihnya dulu. Harum. Bareh itu ketika ditanak dan dimasak 50.000 cuma nilai tertinggi. Bapak Ibu coba bandingkan dengan kebutuhan yang kita gunakan di tempat lain. Untuk baju lebaran ibu berapa puluh kali lipat dari jumlah itu. Untuk merombak rumah, menambah perabotan, mengganti cat, membuat pagar, mengkredit kendaraan baru, berapa ratus kali lipat dari jumlah itu. Kan tidak seberapa. Lalu kenapa zakat fitrah ini punya pengaruh besar? Masalah raso di pareso. Kalau engkau tahu lapar itu tidak enak, engkau tahu haus itu tidak nikmat, sehari tidak makan, engkau sudah kepayahan. Sehari tidak minum, engkau sudah letih dan kesusahan. Saudaramu yang lain bagaimana? Orang fakir, orang miskin di sekitarmu seperti apa? Kalau di rumahmu
jam 5 sudah ada persiapan untuk pembukuan. Setengah 6 mejamu sudah penuh. Jam 6 engkau sudah bisa mengancam, mayang dulu, bola, hindua, kelapa muda, rendang, dendeng, gulai korma. Orang lain makan hari ini harus dicari hari ini. Makan besok harus dicari besok. Ada ndak raso pariso. Maka kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, anak kecil juga bisa. Kalau sekedar menahan lapar, menahan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, anak pesantren Ramadan SD kelas 4, 5, 6 bagus rata-rata puasanya. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, orang yang mau cek gula darah juga bisa puasa. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, orang yang mau operasi juga tidak boleh makan minum. Lalu bagaimana supaya ibadah ini punya nilai lebih? Harus ada kepedulian. Bapak Ibu, kalau masih bisa merasakan sakit, tertusuk duri ada rasa sakit, tertancap paku ada rasa perih, tergores sempilu ada rasa ngilu, masih bisa merasakan sakit, itu tanda kalau kita masih dalam keadaan hidup. Tanda masih hidup. Selama kita masih bisa merasakan sakit, itulah tanda kita masih dalam keadaan hidup. Tapi kalau kita bisa merasakan sakitnya orang lain, kita bisa merasakan perih, ngilu, nyeri yang dialami oleh luka di tubuh orang lain, kita bisa merasakan sakitnya, perihnya penderitaan orang lain, kita bisa merasakan itu. Orang yang terluka, rasa itu kita bisa tahu. Itulah tanda kalau kita masih manusia. Jadi kalau sekedar hidup, banyak yang hidup. Donald Trump hidup YouTube, Netanyahu hidup YouTube, tapi lain manusia, lain orang. Kalau kita bisa menolong, kita bisa berbagi, kita bisa peduli, orang butuh kita bantu, orang yang sedang sakit kita beri bantuan dan pertolongan, kita bisa peduli. Itulah tanda kalau kita bagian dari orang yang bertakwa. Maka ayat yang sering dibaca Pak Imam kalau sholat witir, surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membayarkan zakatnya. Selama dia hanya mampu puasa, mampu tarawih, mampu witir, mampu berjamaah, mampu baca Quran, tapi sambil karya satu wajai, nah nehi itu. Kalau hanya sekedar hablum minallahnya yang bagus, hablum minan nasnya tidak tersambung, cahaya-cahaya. Aku noy sumbayang rajin, baca Qurannya acok hatam, tapi rakusnya luar biasa. Tapi saya buka handphone hari ini, 4 jam yang lalu OTT di Cilacap bulan Ramadan. Yang ketiga ini bulan ini saya. 3 hari yang lalu Bupati Rejang Lebong menjelang berbuka di OTT. Mundur ke belakang 4 hari sebelumnya Bupati Pekalongan. Ketika ditanya kenapa di bulan Ramadan masih korupsi, masih jadi maling, apa jawabnya? Saya tidak tahu kalau seperti itu aturannya. Yang tahu saya selama ini bernyanyi dangdut
Ciki ciki bum bum, ciki ciki bum bum, ciki bum bum. Kan itu nyanyinya itu. Bulan Ramadan semua itu. Apa itu? Hari ini Menteri Agama dimasukkan ke dalam tahanan, disita dari rumahnya uang 100 miliar, kerakusan yang dipertontonkan terang-terangan dari 2024. Ampunannya memang kalau hanya bisa menahan lapar, menahan haus, tapi tidak ada kepedulian, tidak ada rasa untuk baris. Beruntung kamu kalau bisa membayarkan zakatmu. Engkau puasa di bulan Ramadan, malamnya engkau tarawih, engkau witir, engkau tadarus, engkau iktikaf, zakat pun engkau bayarkan. Beruntunglah kamu. Maka kalau ingin jadi orang beruntung, Ibu jangan sampai terlambat bayar zakat. Tapi kata Pak Menteri Agama yang baru, zakat tidak populer. Kata Pak Menteri Agama yang baru, zakat tidak prioritas. Zaman Nabi bukan hal yang diprioritaskan. Kalau negara ingin maju, tinggalkan zakat. Lain sama naik. Cobalah tes. Kalau kita tidak mau peduli dengan zakat, coba hitung barang rukun Islam yang harus diikuti lagi. Rukun Islam syahadat, sholat, puasa. Setelah itu zakat. Kalau zakat tidak pada mulai, sama cuma menghapus rukun Islam. Itu kadang-kadang yang aneh negeri kita ini. Kan aneh itu. Dulu sebelum dapat kursi rajin baca ayat kursi. Lah dapat kursi lupa ayat. Kalau zakat tak prioritas, kurangi rukun Islam. Zakat tidak perlu. Hapus semua ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat. 32 kali kata zakat diulang dalam Al-Quran. Apa tak populer? Nama Nabi Muhammad sampai kali Al-Quran. 28 kali kata zakat ditautkan dengan kata sholat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Tidak diterima orang yang tidak bayar zakat kalaupun dia sholat. Tidak diterima sholatnya orang yang tidak bayar zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak sholat. Ini permanen. Lalu kapan waktunya? Pak Ibu, di zakat fitrah ini. Jadi jangan sampai terlambat. 5 hukum zakat fitrah itu. Waktu yang mubah, sah, boleh, kapan? Sejak hari pertama pelaksanaan ibadah puasa sampai hari terakhir kita beribadah di bulan Ramadan. Apa Ibu tidak mau repot? Hari pertama puasa Ramadan sudah bayar zakat fitrah, sah, boleh. Nah, saya tidak mau repot lah. Nanti kan dibayar juga, nanti akan ditunaikan juga di awal-awal sajalah. Ini zakat fitrah saya bayarkan, boleh. Padahal belum berbuka, padahal baru saja siap makan sahur, sudah boleh. Kapan waktu yang wajib? Wajib zakat fitrah itu harus dibayarkan. Kalau matahari akhir Ramadan tenggelam di kaki langit sebelah barat, sirene terakhir bunyi di bulan ini, hari Kamis besok sidang isbat. Kalau nampak hilal, kemungkinan kita bisa lebaran Jumat. Kalau hilalnya tidak tiba-tiba, mungkin masih menunggu juga. Karena sampai kini masih ada orang mencari hilal itu. Belum nampak juga lah ini. Pak Ibu, kemungkinan lebaran bisa 2 ini. Kemungkinan ya. Tapi sidang isbatnya hari Kamis. Perbedaan itu jangan sampai membuat kita pecah kongsi, tak bertegur sapa, biasa-biasa saja itu. Kan masalah mencari hilal di sini sebenarnya.
Kalau menghitung mudah, cuma cari itu saja jadi masalah. Kalau harus nampak tentu harus dalih, harus kadang. Matahari tenggelam, tanggal berapa Ibu? Hari terakhir kita berpuasa. Bunyi sirene terakhir. Sirene. Orang tak tahu itu. Kalau kadang-kadang suara saya saja di masjid itu. Sudah wajib zakat fitrah harus keluar. Hari terakhir pelaksanaan ibadah puasa. Hukumnya sudah berbeda, wajib. Kapan yang makruh zakat fitrah dibayar? Dibayar tidak ada nilainya, ditunaikan tidak ada pahalanya. Kalau khatib sholat Idul Fitri naik ke mimbar tanggal 1 Syawal. Kalau pengurus masjid naik mimbar tidak jadi soal. Kalau panitia PHBI naik mimbar tidak jadi soal. Bapak Ibu mau ke mimbar bukan tidak masalah. Persoalan baru akan berbeda kalau khatibnya naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jamaah di depannya sudah makruh zakat fitrah. Maka kalau akan diulur-ulur, ditunda-tunda, ditahan-tahan, tolong sampaikan kepada khatib yang akan khutbah tanggal 1 Syawal. Dan capek badan tiba ke masjid. Lambik-lambik saya dari jalan dulu. Saya pernah khatib di Sumatera Barat, tapi bukan di Istiqlal Kalawi. Datang saya jam 7, naik mimbar setengah 11. Jam 7 tiba di masjid, tengah sabaleh baru naik mimbar. Karena kebiasaan di situ, pagi itu semuanya baru dikumpulkan zakat fitrahnya, baru dibagi. Aduh julai enggak? Masih ada enggak? Dia yang alun. Kawirang. Dua kawirang. Hukum ini belum disampaikan di situ. Orang itu datang itu loh. Kami salah hukum di Tomani. Salah hukum kami itu. Itu hukum saya. Akhirnya begitu sholat Idul Fitri selesai, menunggu sholat zuhur selesai. Masih ada daerah-daerah di Sumatera Barat. Saya khatibnya ketika itu. Tak bisa saya naik, beresiko semuanya. Kapan waktu yang haram dibayar pun Allah murka, ditunaikan Allah tak terima. Sudah dibayar Allah tak ridho. Kalau matahari tanggal 1 Syawal tenggelam di kaki langit sebelah barat, masuk waktu maghrib, tak ada bunyi sirene. Begitu berkumandang suara azan, sudah haram atas nama zakat fitrah ditunaikan. Harus dia cari pengurus, Pak Ketua, Tuhan boleh katakan apa? Pak ada taruh itu, Pak ada taruh nehi itu. Ada lah itu doh. Mubah, Ibu, wajib, makruh, haram. Kapan yang jebes kelas? Yang terbaik itu kapan? Yang paling Allah ridho itu kapan? Yang Allah senang itu kapan? Sebelum orang berangkat sholat Idul Fitri, zakat sudah tersalur kepada yang berhak menerimanya. Makanya jangan diulur. Kalau hari Minggu besok orang sudah mulai berangsur tidak lagi ke tempat kerjanya, hari Senin mungkin sudah mulai banyak yang akan WPH, banyak yang akan sudah bersiap pulang kampung. Takananyo sungai tampetnyo mandi, takana lapangan tampetnyo mamain, takana kawan sabaya sama-sama di kampung halaman. Oi, kampung dan jauh di Mato. Mataraga ke kampung. Zakat fitrah menjadi bagi. Ongkos ada bentuk lain. Tak tahu itu. Juga pulang hari Selasa. Juga berakhir hari Rabu. Hari diulur julai, ditanya, kilo ke di bagian di masjid.
nampaknya satu di tahun lalu. Tahun lalu, dulu tuh setelah takbiran, jam berapa kira-kira? Setelah sholat isya tak laki-laki jam 9 malam. Apa itu? Bapak Ibu, alam takambang jadi guru. Kenapa di Kota Padang malam takbiran itu orang buncah mencari tempat belanja, mencari baju, mencari kue, mencari bahan kebutuhan, padat macet semua tempat. Pitih baru dapat di tangan. Situ saya boleh kami balanjuan. Situ kebutuhan anak kami cari. Baru dapat baru. Coba kalau mau ditolong, kalau kami bayar cuma kok tidak dari awal. Bapak Ibu, jangan salahkan pengurus. Tidak ada kaitannya dengan pengurus itu. Selama zakat fitrah masih di tangan Bapak Ibu, belum dibayarkan kepada amil, dua cara membaginya. Apa cara membaginya? Dibayar saya dulu ya, maka dibagi. Maka Bapak Ibu, kalau bisa seperti masjid-masjid lain, kalaulah usul Quran, panitialah siap menerima zakat fitrah. Kalaulah masuk malam 22, 23, 24, 25 sudah mulai untuk membagikan, menyalurkan. Jangan tunggu malam takbiran. Sebelum orang berangkat sholat Idul Fitri, kalau pulangnya ke kampung, kalau pulangnya ke Pasaman Barat, kalau pulangnya ke Damasraya, jam tanggal berapa pulang itu? Kan tidak pas orang ke sholat itu pulang, sudah sampai di tangannya. Kenapa masalah zakat fitrah ini? Coba kita cek satu ayat. Jangan-jangan kita yang disebutkan dalam ayat itu. At-Taubah 7576. Surat yang tidak ada bismillahnya. Surat yang tidak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Wa minhum man ahadallaha la in atana Allah min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Di antara kamu ada yang berjanji kepadaku, kata Allah. Di antara kamu ada yang berjanji, kalau ku tambah rezekimu, bertambah taatmu. Kalau ku tambah hartamu, bertambah sedekahmu. Kalau ku tambah keberkahan dan karunia kepadamu, bertambah berbagi dan pedulimu kepada sesamamu. Bertambah rezekimu, bertambah solehmu. Falamma atahum min fadlih bakhilu bih. Tapi ternyata setelah ku tambah rezekimu, keluar THR-mu, bertambah hartamu, bertambah sambil karirmu. Setelah bertambah hartamu, bertambah rakusmu. Setelah bertambah hartamu, bertambah serakahmu. Yang ditangkap itu tidak ada cialah orang miskin. Nah, bulan Ramadan nah. Kalau pukul ditangkap, kasurat zuhur ditangkap, kasurat telaya, sampai jam 4 baru. Belum tahu kalau percaya. Tak ada orang miskin dia. Ayam hilang, ayam kurang. Masalah raso. Menjelang masuk Ramadan kemarin, seorang ibu tiri sanggup memasukkan air panas yang mendidih di kerongkongan anaknya melalui mulut, dipaksa untuk diminum. Padahal anak itu baru 2 hari pulang dari pesantren, menghafal Quran. Ketika akan sakaratul maut ditanya oleh polisi, siapa yang berbuat? Ibu. Ketika dibuka baju anak itu, beberapa tempat bahkan dibuka bakar. Dan dibakar memang, tidak dan dibuat sih, dan di dalam pun dibakar juga. Layu urang Tuhan, layu urang. Kan masalah rasul sih benar. Kan masalah rasul. Jadi kalau sekedar menahan lapar, menahan haus, anak kecil juga bisa. Ini merubah sikap. Coba kita tes, ayat tadi betul apa tidak? Bertambah hartamu, bertambah sampilingmu, kita buktikan. Bapak Ibu kalau punya uang 1.000 rupiah, Allah minta separuh. Ini rezekimu hari ini, 1.000 rupiah. Ambil separuh, 500 rupiah, dipakkan separuh. Bisa enggak? Jadi 1.000, ambil 500,
sedekahkan 500. Bisa? Bisa. Coba tambah 0. 10.000 rupiah rezekimu hari ini. Ambil separuh, impakkan separuh. 5.000 untukmu, 5.000 untuk sedekahmu. Lain bisa? Bisa. Naikkan angkanya. 100.000 rupiah rezekimu sekarang. Ambil separuh untukmu, separuh untuk akhiratmu. 50.000 di awal, 50.000 berimpak. Talo? Naikkan angkanya, tambah 0-nya. 1 juta rupiah rezekimu hari ini. Ambil separuh, impakkan separuh. Separuh 500.000. Kadang banyak, bukan impak. Tak naik banyak, impak. Parah juga. Butuh. Kok tadi pas 1.000 mudah, 10.000 mudah, 100.000 masih bisa. Ketika naik angkanya waktu hari, tambah angkanya. 10 juta rupiah, tambah nomor 1-nya. Rezekimu hari ini untukmu 10 juta. Ambil separuh, impakkan separuh. Talo. Baik, baik itu. 5 juta di tangan, 5 juta lo kan sedekah. Tidak mudah kan memang. Tidak mudah tuh dong. Coba naikkan angkanya. Naikkan angkanya dari 10 juta. Uangmu, rezekimu 100 juta rupiah. Ambil separuh, impakkan separuh. Talo. Aku hanya tadi kare sama aku. Gila hanya bila. Maka setelah bertambah maka tambah perhitungan. Keluarga bisa putus hubungan silaturahimnya ketika satu di antaranya bertambah kaya. Persahabatan bisa berjarak setelah ada yang berbeda rezekinya. Ada lagu di Minangkabau, lama katan sampai rangkungan. Dek taibo tu, tak taibo mah. Kita selama kita nak mampu berbagi dan peduli, masih baru sifat rakus dan tamak yang kita lakukan, keberkahan tidak akan terlalu banyak yang akan memperlimpahkan. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi dulu yang di muka bumi, tolong dulu yang di muka bumi, bantu dulu yang di muka bumi, baru yang di langit akan membantumu. Maka coba kita hitung baik. Kalau Bapak Ibu di tanah suci ada hal yang dilakukan yang Allah tidak terima, solusinya tidak istighfar itu, bayar dam, keluarkan harta. Makin besar pelanggaranmu, makin besar dendanya. Hartamu harus keluar. Bapak Ibu terlanjur bersumpah dan istighfar itu dari makan 60 orang fakir miskin. Kau kalau mau membakul, dia makan 60 orang. Mana banyak nasi bungkus 60 bungkus. Kamu tidak bisa lagi puasa. Kesehatanmu, fisikmu tidak memungkinkan lagi untuk puasa. Bayarkan fidyah. Maka ada istighfar. Istighfar selawat 1.000, baca salawat 1.000, jelas. Bayarkan dendanya. Denda fidyah tahun ini 45.000 rupiah. Bapak Ibu yang tidak bisa lagi puasa, orang tuanya tidak bisa lagi kuat untuk menahan lapar haus, tak mungkin lagi untuk sehat dengan keadaan kuat, bayarkan fidyah perharinya 45.000 rupiah. Maka ada istighfar dalam Allah. Mengangkat pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala tarawih kita, witir kita, tahajud kita. Malaikat mau mengangkatnya. Bayar ongkirnya dulu. Ongkirnya bayar. Tunaikan zakat fitrah. Paling tinggi 50.000 rupiah. Selama ongkir tidak dikasih, tidak kebarangki gitu dong. Jalan-jalan itu memang. Ayo, selama ongkirnya tidak diatur, zakat barangki gitu dong. Ini. Mudah-mudahan
kita bisa berbuat yang terbaik di tahun ini. Harta kita, apa yang kita belanjakan di dalam Allah, yang kita simpan di rumah, jangan-jangan untuk harta warisan. Yang kita kumpul banyak-banyak akan mungkin berpindah ke tangan orang lain. Uang di kantongmu hari ini, besok akan pindah ke kantong orang lain. Uang di tanganmu hari ini milikmu, besok akan jadi milik orang lain. Hartamu yang sesungguhnya adalah apa yang telah engkau infakkan di dalam Tuhan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.